warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau adalah sosok yang membawa umat manusia dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah yang penuh dengan kemungkaran, menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya iman dan Islam, seperti apa yang dapat kita rasakan saat ini. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Juri, perkenankan saya Billy Diana Putri dari SMK Bunda Satria Mangun untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Amar Ma'ruf Nahi Munkar, mengajak pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Hadirin yang berbahagia, tahukah Anda apa itu Amar Ma'ruf Nahi Munkar? Secara sederhana, Amar Ma'ruf Nahi Munkar ialah mengajak, menyeru atau memerintahkan untuk melakukan hal-hal yang baik dan mencegah serta membentengi diri dari perbuatan yang buruk, keji, dan dilarang oleh agama. Audiens, apakah audiens tahu perintah untuk menjalankan amar ma'ruf nahi munkar terdapat pada Al-Quran surah apa dan pada ayat berapa? Tepat sekali, perintah untuk menjalankan amar ma'ruf nahi munkar terdapat pada Al-Quran surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, "Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Yang dimana ayat ini memiliki arti, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru pada kebajikan, menyuruh untuk berbuat yang baik dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Allah menegaskan pada ayat ini bahwasanya kita harus selalu melakukan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Hadirin rahimakumullah, coba kita bayangkan suatu otografi pada zaman Rasulullah SAW, bahwa ada sekelompok orang yang berada di kapal laut besar. Sebagian berada di dek atas dan sebagian lagi berada di dek bawah. Ketika orang-orang yang berada di dek bawah mulai merasa kehausan, bukannya mereka naik untuk mengambil air, mereka justru berpikir, daripada kita naik dan kita melewati perkumpulan orang-orang yang di atas, bagaimana kalau kita lubangi saja dasar kapal ini untuk mengambil air secara langsung dari laut? Sedangkan orang-orang di atas mengetahui hal tersebut, namun mereka memilih untuk acuh. Dan mereka mulai berpikir, terserah apa yang ingin mereka lakukan, yang terpenting kami aman di kami. Audiens, jawabannya sudah tentu, kapal akan bocor dan tenggelam, sedangkan para penumpangnya akan binasa. Hadirin rahimakumullah, amar ma'ruf nahi munkar dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Ianya seperti mengajak teman untuk melaksanakan sholat berjamaah ketika azan sudah berkumandang, selalu berkata jujur, menghormati orang tua dan guru, membantu orang yang sedang kesulitan, serta menjaga kebersihan lingkungan. Sedangkan nahi munkar dapat kita lakukan ketika kita melihat teman kita melakukan sebuah kesalahan, seperti berbohong, mencontek, merugikan orang lain dengan perbuatan-perbuatan yang buruk, melakukan perundungan ataupun menghina teman. Ketika kita dihadapkan pada situasi seperti itu, maka kita memiliki kewajiban untuk mengingatkan. Namun dalam mengingatkan orang lain, kita harus menggunakan cara yang baik, sopan dan tidak meremehkan, agar tidak menimbulkan emosi dan tidak menyebabkan sakit hati. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, jika kita melihat kemungkaran terjadi di depan mata, maka kita harus mengubahnya. Pertama, lakukanlah dengan tangan, yakni dengan kekuasaan dan juga tindakan. Yang kedua,
Jika kita tidak mampu melakukannya dengan tangan, maka lakukanlah dengan lisan, yakni dengan nasihat. Dan yang ketiga atau yang terakhir, bila kita tetap tidak bisa melakukannya dengan tangan dan lisan, maka kita cukup mendoakannya saja. Hadirin yang berbahagia, amar ma'ruf nahi munkar bukan berarti kita merasa menjadi lebih baik daripada orang lain. Justru sebaliknya, kita harus mengintrospeksi diri, melihat ke dalam diri kita, apakah kita sudah cukup baik atau masih buruk. Karena jangan sampai kita memberikan contoh atau menyuruh orang lain untuk berbuat baik, sedangkan kita sendiri tidak melakukannya. Melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran memang sulit. Terkadang kita merasa ragu, takut dijauhi, atau bahkan dianggap sok suci. Namun perlu audiens ketahui, lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh berkah tidak akan pernah tercipta dan tidak akan pernah terwujud kalau kita menutup mata, acuh, dan diam terhadap kemungkaran yang terjadi di depan mata kita. Hadirin yang berbahagia, mari kita biasakan diri kita dan ajak orang lain untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dan melakukan suatu kebenaran dimanapun kita berada. Mari saling menjaga, saling menasihati dalam bahasa yang santun, dan mari merangkul sesama dengan ketaatan. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat salah dalam bertutur kata. Sekian, terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.